Linda hadapi sidang tuntutan kasus narkoba Teddy Minahasa. Jaksa berikan vonis mengejutkan. Tadi saudara barusan menerangkan bahwa saudara yakin karena itu merupakan kebiasaan saudara Teddy Minahasa. Iya, betul. Kok saudara terdakwa tahu akan bagaimana kebiasaan dari saudara Teddy Minahasa? Kan saya sudah lama dekat dengan Pak Teddy. Jadi Gimana? kan saya sudah lama dekat dengan Pak Teddy. Tiap harinya dekat dengan Pak Teddy. Jadi saya tahu kebiasaan beliau itu apa, cara bicara bagaimana, cara dia ngomong sama orang bagaimana, begitu. Kan Pak Teddy kan juga kalau ada apa-apa suka ngobrol dengan saya, begitu. Kebiasaan apa saja sih yang saudara terdakwa ketahui tentang sosok saudara Teddy? Ya, cara dia ngomong, cara dia perintah orang. Nah gini, desain hukum acara kita itu kan tidak mengatur soal sah atau tidaknya alat bukti, ya, tidak seperti hukum acara pidana misalnya di negara-negara liberal. Tapi saya mau kembali ke tadi ya persoalan ini. Jadi kalau kita lihat argumentasi formalnya itu ada dua tadi Mas Alfat kita lihat. Pertama adalah dakwaannya tadi yang Mas Alfat bilang salah. Dan dakwaan salah itu kan dia bilang bukan 112 atau 114. Tapi 140 karena ini penyidik. Betul. Tapi ada satu perbedaan fundamental tadi saya bilang. Kalau pasal 140 itu ya, itu sifatnya administratif. Dia tidak menyimpan barang bukti sebagaimana mestinya. Memang makanya hukumannya ringan. Jadi paling ringan itu 1 tahun bisa cuma dihukum. Karena ini bukan perbuatan yang menjual atau menyimpan dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Tapi ini lebih kepada kelalaian. Makanya penasihat hukum Teddy Minahasa ini orang begitu terbelalak katanya begitu mendengar ada video dari istrinya yang mengatakan agar dibebankan semua ke si Arif. Memang benar kejadiannya begitu. Artinya begini, tanggal 24 September 2022 Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan itu narkoba. Itu semua di persidangan sudah dibacakan, semua mengakui. Dan sejak 24 September sudah tidak ada lagi komunikasi atau perintah dari Teddy ke Dodi maupun ke Arif. Kok tiba-tiba tanggal 12 Oktober waktu ketangkap, disitulah Teddy Minahasa mengetahui bahwa ternyata narkoba tersebut masih dijual. Makanya si Teddy Minahasa mengatakan itu sesuai dengan peristiwanya, berarti si Arif pelakunya. Makanya di surat itu ya bebankan ke si Arif gitu loh. Karena ternyata di BAP-nya si Dodi pun, Dodi mengatakan inisiatif menjual narkoba tersebut 3 Oktober adalah Arif. Mohon izin Yang Mulia, saya sambil menjelaskan ini ada tamu sebelum Dodi, yaitu Saudara Hilman dan Saudara Ferry. Ini 19 Pak. Mohon maaf, ruangan Kapolda lebih kurang besarnya seperti gedung ini Yang Mulia, agak besar. Karena di sana tanah murah. Ini kejadian kapan? Tanggal 19 September Yang Mulia, yang katanya Dodi mendapat omongan dari saya, harga dari Anita 400. Ini saya katakan kebohongan Dodi di sini Yang Mulia. Ya. Nah, saya beranjak dari kursi saya Yang Mulia. Nah, di sini papasan sama Dodi. Mana mungkin Dodi teriak harga 400 di saat papasan sama ajudan saya? Silakan duduk saja. Siap Yang Mulia. Ya, nampak ya. Informasi dari masyarakat tentang adanya penjemputan narkotika seperti biasa ke tengah laut dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia. Jadi dari penangkapan ini kami berhasil menangkap 3 orang tersangka, masing-masing inisial AS, perannya adalah sebagai pengendali, ya. Lalu RJ adalah sebagai penjemput darat. Terdakwa Linda Pujastuti alias Anita akan menghadapi sidang tuntutan kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa pada pekan depan. Linda menyatakan siap menghadiri langsung sidang itu untuk mendengarkan dan penerimaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saya sudah siap hadir untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.
Saya mengakui kesalahan saya dan saya siap menerima dan mendengar tuntutan ini, kata Linda dalam akun TikTok pengacaranya, Adril Fiari Purbas. Linda berharap kejujurannya dalam sidang kasus narkoba ini dapat bernilai di hati masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim persidangan. Semoga kejujuran saya dari awal sampai sekarang bernilai di hati masyarakat, dan kepada majelis hakim yang mulia, terima kasih. Semangat, ucap Linda. Dalam kasus ini, Dodi Prawinegara didakwa menawarkan membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Dodi bersama 3 orang lainnya, salah satunya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, kata jaksa. 3 orang yang dimaksud adalah Irjen Teddy Minahasa, Samsul Ma'arif, dan Linda Puji Astuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah. Sabu yang dijual belikan itu disebut berasal dari barang bukti kasus narkoba yang disisihkan lalu diganti dengan tawas. Teddy Minahasa marah dan kesal ke istri AKBP Dodi. Setelah itu Bapak datang, Bapak duduk. Setelah duduk, Pak Teddy bertanya pada saya, jadi ceritanya di mana? Dijawab oleh Bu Merti. Bu Merti bilang, Pak, Rahmadi nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kalau nggak tahu masalah Dodi. Kemudian Pak Teddy pertama kali nanya ke saya, Dodi pernah cerita apa? Ada yang pernah diceritakan Dodi nggak? Saya bilang nggak ada. Cerita tentang apa? Ya waktu itu nggak dijawab. Pak TM langsung bertanya, Dodi dengan senior, junior yang paling dekat siapa? Yang akrab, katanya. Kalau akrab nggak ada, semua biasa aja, semua dekat. Saya bilang itu. Kemudian baru disampaikan sama Pak Teddy saat itu, setelah bertanya, menyampaikan bahwa Dodi sekarang ada di Polda Metro, di narkoba sedang diperiksa. Kemudian Pak TM menyampaikan saat itu, saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan sabu 5 kg dengan tujuan menjebak Linda, dia bilang. Karena saya punya kenalan bernama Linda, itu sudah menipu saya 2 kali. Sudah menipu 2 kali, sekarang saya mau menjebak dia. Nanti sabu itu dikirim Dodi ke Linda. Setelah sampai ke tangan Linda, nanti Dodi juga yang menangkap Linda. Itu pernyataan beliau. Pokoknya intinya setelah itu Pak Teddy bilang beliau mau pergi karena harus operasi gigi. Sebelumnya Pak Teddy itu menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini. Inilah sosok Rahma Dharma Putri, istri Dodi Prawiranegara yang jadi saksi di sidang kasus narkoba Teddy Minahasa. Sosok Rahma Dharma Putri, istri Dodi Prawiranegara yang mengungkap adanya perintah Irjen Teddy Minahasa ke istrinya, Merti Kushandayani untuk merayu istri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sedang menjadi sorotan. Pengakuan Rahma Dharma Putri itu diungkap saat menjadi saksi untuk sang suami Dodi Prawiranegara dalam sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu 15 Maret 2023. Dalam keterangannya, Rahma Dharma Putri membeberkan hubungannya dengan Teddy Minahasa dan istri, Merti Kushandayani setelah Dodi ditangkap di Narkoba Polda Metro Jaya. Diakui Rahma, dia baru mendapat kabar penangkapan suaminya dari Teddy Minahasa dan istrinya. Diceritakan pada malam hari, Dodi pergi dari rumah bersama Wadir Narkoba Polda Metro Jaya, Doni Alexander. Saat itu dia tidak curiga apapun karena memang tidak dikabarkan ada kasus yang membelit suaminya. Baru-baru ini Teddy Minahasa memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait istri Dodi Prawiranegara. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa mengaku bahwa istri terdakwa Dodi sering datang ke rumah untuk meminta bantuannya. Dalam persidangan kasusnya, Teddy Minahasa menceritakan terkait istri Dodi yang disebut sering mendatanginya ke rumah untuk minta bantuan. Di hadapan hakim, Teddy Minahasa mengungkapkan, istri saudara Dodi berkali-kali datang ke rumah saya dan menemui istri saya untuk meminta bantuan dan mengeluh. Menurut keterangannya, istri Dodi mengeluhkan terkait pasal berlapis yang dijatuhkan kepada sang suami.
Ya saya juga mau bantu bagaimana, saya ada di dalam tidak bisa berbuat banyak, jawab mantan Kapolda Sumatera Barat.